Halo semuanya dan welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu saham blue chip yang ada di IHSG, yaitu Telkom atau TLKM. Yang mana saham Telkom ini dalam 1 bulan terakhir dia dalam fase downtrend. Nah, dengan sahamnya yang udah turun nih sebulan terakhir, kita mau lihat ya gimana sih kinerjanya dan apakah dengan harga sahamnya yang udah turun, di harga sekarang ini saham Telkom udah menarik untuk dibeli buat investasi jangka panjang. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat Telkom dari segi income statement. Nah, di sini kita bisa lihat untuk revenue ya, kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya Telkom dari tahun 2018 sampai tahun 2023, ini revenue-nya konsisten tumbuh tapi pertumbuhannya pelan-pelan. Ya, jadi pertumbuhannya termasuk lambat tapi konsisten. Ya, jadi memang Telkom ini dari segi penjualan dia pertumbuhannya rata-rata ada di 2,7%, yang mana bisa dibilang Telkom ini termasuk slow growing company. Nah, kalau kita coba bedah ya pendapatannya Telkom dari setiap segmen bisnisnya Telkom, kita bisa lihat di sini kalau segmen bisnis yang nyumbang pendapatan yang paling gede itu ada 2 segmen, yaitu segmen data internet IT sama segmen IndiHome. 2 segmen ini nyumbang revenue yang paling gede, dan untuk segmen data internet dan IT dia yang nyumbang yang paling besar dan rata-rata pertumbuhannya itu 7% per tahun. Untuk IndiHome dia yang kedua paling besar dengan rata-rata pertumbuhan 9% per tahun. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa sih revenue-nya Telkom, ya kita bisa lihat di sini revenue Telkom itu pertumbuhannya cuma rata-rata 2,7%. Ada apa nih? Padahal tadi segmen bisnis yang utama itu rata-rata pertumbuhannya di sekitaran 7 sampai 9%-an. Nah, alasannya itu ada di segmen ini ya, segmen SMS, Fixed and Cellular Voice. Yang mana segmen ini dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini terus-terusan mengalami penurunan pendapatan. Jadi bisa dibilang segmen ini jadi beban untuk pertumbuhan pendapatannya Telkom. Sedangkan untuk 2 segmen bisnis yang lain, untuk interconnection sama network and other telco service, yang mana di segmen ini termasuk anak usahanya Telkom yang bergerak di bidang menara telekomunikasi yaitu Mitratel, ini sumbangan pendapatannya termasuk yang paling kecil. Jadi efek atau kontribusinya terhadap bisnisnya Telkom terhadap pertumbuhannya itu nggak terlalu signifikan. Jadi kenapa sih pertumbuhan dari pendapatannya Telkom itu cuma rata-rata 2% per tahun? Itu lebih karena Telkom ini bisnisnya dibebani sama segmen SMS, Fixed and Cellular Voice yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya, jadi pertumbuhan bisnisnya itu dibebani sama segmen SMS, Fixed and Cellular Voice. Tapi overall ya, kalau menurut gua nih untuk kedepannya Telkom ini dengan dia udah jadi perusahaan yang gede banget, menurut gua potensi pertumbuhannya juga nggak akan terlalu gede. Oke, next kalau kita lihat profitnya Telkom, ini kurang lebih juga sama ya. Dia dalam tren yang naik untuk operating profit sama net profitnya, tapi tingkat pertumbuhannya memang nggak terlalu tinggi. Bahkan untuk operating profit, dia rata-rata pertumbuhannya cuma 2,7% per tahun sama dengan revenue-nya. Net profitnya juga bertumbuh ya, tapi ada naik turunnya. Dia cenderung naik memang untuk profitnya si Telkom ini, ya tapi ada naik turunnya. Untuk net profit ini dia sempat turun di tahun 2022, dan sampai tahun 2023, dari tahun 2018, 5 tahun terakhir itu rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,4% per tahun. Jadi memang dari segi revenue sama profit, bisa dibilang Telkom ini adalah perusahaan yang punya tingkat pertumbuhan yang lambat atau slow growing company. Dan memang wajar ya, Telkom ini kan perusahaan besar. Yang mana ketika dia udah jadi perusahaan yang besar, untuk numbuhin perusahaan itu lebih tinggi lagi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, itu udah agak berat. Jadi meskipun Telkom ini market leader di sektor telekomunikasi, dan sektor telekomunikasi ini menurut gua masih punya prospek yang cukup cerah, tapi dengan Telkom ini udah jadi perusahaan yang gede banget, menurut gua ke depannya potensi pertumbuhannya Telkom ini nggak akan tinggi, dan menurut gua untuk beberapa tahun ke depan Telkom ini masih akan jadi perusahaan yang pertumbuhannya itu lambat atau slow growing company. Oke, next kita mau lihat Telkom dari segi profitability lewat rasio return on equity atau ROE. Ya, seberapa mampu Telkom ini hasilin laba atau profit dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Di sini ternyata kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2023, Telkom ini punya return on equity rata-rata itu 18,6%. Ya, ini bagus, yang artinya Telkom itu bisa hasilin rata-rata profit 18% tiap tahunnya dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. ROE itu tergolong bagus, minimal di 12%.
Ya, Telkom ada di 18%, artinya rata-rata profit yang dia bisa hasilin itu profitnya sebesar 18% dari modal yang dia punya, yang mana ini return on equity yang bagus. Yang artinya Telkom ini punya kemampuan profitability yang bagus, di mana dia bisa hasilin return yang cukup besar dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya dan yang dia investasiin juga. Nah, tapi dengan profitability-nya yang bagus, terus gimana dengan cash flow-nya Telkom? Apakah Telkom ini mampu untuk hasilin uang kas positif ke dalam bisnisnya? Nah, di sini kita bisa lihat untuk operating cash flow, ini Telkom rutin positif dari tahun 2018 ke tahun 2023 dan trennya cenderung naik. Ya, jadi ini bagus ya. Artinya Telkom ini bukan cuma dia mampu untuk cetak laba, cetak profit, tapi dia juga mampu hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasional bisnisnya. Jadi dari kegiatan bisnis yang dia jalanin, dia mampu untuk hasilin uang kas masuk, yang mana ini pertanda bagus banget ya. Terus kita juga bisa lihat untuk free cash flow. Free cash flow-nya Telkom ini juga dalam kondisi yang positif terus dari 2018 ke tahun 2023 dan trennya juga cenderung naik ya. Ini bagus banget karena artinya Telkom ini mampu juga untuk hasilin uang kas bebas ya, yang mana uang kas bebas atau free cash flow ini uang kas yang bebas dipakai untuk kasih value ke investor. Bisa itu bagi dividen ke investor, atau itu bayar utang, atau itu ngelakuin buyback saham. Ya, jadi dengan free cash flow-nya positif, ya, dan terus tumbuh dari beberapa tahun terakhir, itu pertanda kalau Telkom ini mampu untuk kasih value yang makin lama makin besar ke investornya. Nah, terus kita lihat di sini untuk CAPEX atau anggaran investasi belanja modal, Telkom ini cukup konsisten ada di sekitaran 30 triliun. Yang artinya tiap tahun Telkom ini rutin untuk investasi belanja modal untuk bisa ngembangin bisnisnya. Ya, jadi Telkom ini cukup rutin untuk ngeluarin duit untuk investasi, dan overall ya, dari segi cash flow, dari segi arus kas, Telkom ini dalam kondisi yang bagus banget, di mana dia, yang pertama dia mampu untuk hasilin uang kas positif dari operasional bisnisnya, dia juga rutin untuk investasi ngembangin bisnisnya, dan dia juga rutin untuk hasilin free cash flow. Oke, next kita mau lihat Telkom ini dari segi balance sheet, termasuk kita juga mau lihat gimana sih kemampuan Telkom dalam ngebayar utangnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk total liabilities atau total semua utangnya Telkom itu sebesar 130T. Ya, jadi total semua utangnya Telkom 130T, dan kita bandingin sama total shareholder equity ya, atau equity-nya Telkom ini sebesar 135T. Yang artinya equity atau modal bersihnya Telkom itu udah mampu sebenarnya untuk ngebayar semua utangnya Telkom. Jadi ini sebenarnya termasuk bagus. Tapi bedanya tipis ya antara 135 ke 130. Jadi ini mepet-mepet teman-teman ya, antara equity sama liabilities-nya ini beda-beda tipis. Ya, terus kalau kita lihat di sini di bagian current asset sama current liabilities, kita mau ngebandingin ya current assetnya sama current liabilities, dan ternyata current assetnya itu lebih kecil daripada current liabilities, yang artinya aset lancarnya Telkom itu lebih kecil daripada utang jangka pendeknya, yang artinya dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, Telkom ini dalam kondisi yang nggak bagus. Ya, jadi aset lancarnya yang biasa dipakai untuk ngebayar utang jangka pendek itu masih belum cukup. Ya, jadi current asetnya itu belum cukup untuk ngebayar utang jangka pendeknya. Jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, Telkom ini dalam kondisi yang nggak bagus. Nah, terus kalau kita lihat di sini, untuk uang cashnya Telkom ini sebesar 29 triliun. Nah, uang cashnya ini kalau kita bandingin sama liabilities-nya Telkom, sama utang-utangnya Telkom, termasuk current liabilities ya, kita bisa lihat di sini untuk cash-nya aja itu belum cukup sebenarnya untuk ngebayar utang-utangnya Telkom. Ya, termasuk current liabilities. Ya, yang artinya memang uang cash-nya Telkom ini relatif kecil kalau kita bandingin sama utangnya Telkom. Dan uang cash-nya Telkom ini sama sekali belum cukup untuk ngelunasin utang-utangnya Telkom. Ya, jadi relatif lebih kecil nih cash-nya Telkom dibandingin sama current liabilities atau total liabilities-nya Telkom. Jadi uang cash-nya relatif kecil dibandingin sama utangnya. Dan uang cash-nya ini kalau kita bandingin juga ya sama CAPEX-nya Telkom, which is Telkom tiap tahun ini ngeluarin belanja modal, investasi belanja modal untuk ngembangin bisnisnya atau CAPEX itu sebesar rata-rata 30 triliun. Dengan uang cash-nya Telkom di 29T itu masih juga belum cukup untuk ngebiayain CAPEX-nya Telkom yang biasanya mereka pakai untuk investasi ngembangin bisnisnya. Jadi uang cash-nya Telkom ini bisa dibilang cukup kecil, dan secara overall menurut gua dari segi balance sheet, meskipun shareholder equity-nya Telkom ini udah cukup untuk membayar liabilities-nya, tapi menurut gua dari segi balance sheet, Telkom ini dalam kondisi yang kurang bagus.
Oke, next kita mau lihat berapa sih dividen yang bisa kita dapat dari saham Telkom. Nah, dengan asumsi kita beli saham Telkom di harga yang sekarang di 3450, kita pakai EPS-nya Telkom yang di tahun 2023 sebesar 249, kita asumsiin dividen payout ratio-nya Telkom itu sebesar 80%, which is sama dengan dividen payout ratio-nya Telkom dari beberapa tahun terakhir. Ya, dan kita asumsiin juga kalau pertumbuhan laba Telkom ke depannya itu sekitaran 4%. Ya, which is tadi kita udah bahas kalau Telkom ini slow growing company, jadi kita pakai aja asumsi growth yang juga agak lambat ya, 4% per tahun. Di sini kita dapat untuk Telkom, dia bisa kasih dividen itu sebesar yield-nya itu 5,7%. Ya, jadi di tahun dimana kita beli gitu ya, kita dapat dividen itu 5,7% di tahun ke-0. Ya, nah tapi kalau misalnya kita hold terus sampai tahun ke-10, ya dengan asumsi tadi EPS-nya tumbuh 4% per tahun, itu kita bisa dapat dividen itu dengan dividen yield sebesar 8,5%. Nah, ini dividen yield yang gede atau kecil? Kalau menurut gua ini dividen yield yang tanggung ya, so-so lah, nggak gitu gede, tapi juga nggak gitu kecil. Dan menurut gua ini tanggung ya. Kenapa tanggung? Karena prinsipnya dividen itu sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya dividen yield-nya kecil, harapannya tingkat pertumbuhan perusahaannya atau tingkat pertumbuhan bisnisnya, revenue sama labanya itu tingkat pertumbuhannya tinggi. Sedangkan kalau misalnya tingkat pertumbuhannya itu rendah, harapannya dividennya gede. Nah, Telkom ini tingkat pertumbuhannya tadi kita udah lihat ya, tingkat pertumbuhannya itu kecil sebenarnya. Telkom ini termasuk slow growing company. Tapi dividen yield-nya juga nggak gitu gede. Gitu ya, cuman di sekitaran 5%. Gede itu berapa? Kalau menurut gue gede itu di atas 8% atau lebih gede lagi di atas 10%. Itu baru masuk kategori dividen yield yang gede di atas 10%. Ini Telkom tingkat pertumbuhannya pelan ya, dia termasuk pertumbuhannya lambat, tapi dividen yield-nya juga ya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi menurut gue dari segi dividen ya, potensi keuntungan dividen dari Telkom ini nggak gitu bagus dan cenderung tanggung. Oke, next kita bakalan bahas gimana sih prospeknya Telkom untuk kedepannya. Poin yang pertama untuk prospek Telkom itu adalah Fixed Mobile Convergence, yang mana ini adalah penggabungan IndiHome ke dalam bisnis Telkomsel. Jadi sekarang IndiHome itu udah jadi bagian dari Telkomsel, yang mana dengan kayak gitu, itu bisa jadi ada sinergi antara IndiHome dengan Telkomsel. Ya, yang mana dengan mereka sinergi, itu artinya mereka bisa aja ngebuat produk baru, ngebuat layanan baru, yang mana itu mereka bisa jual ke customer, dan itu tentunya bisa jadi sumber pendapatan untuk Telkom. Ya, terus yang kedua itu adalah ngembangin infrastruktur. Jadi Telkom ini dia ngeluarin capex belanja modal untuk ngembangin infrastruktur. Mulai dari jaringan 4G, 5G, ngembangin data center, terus juga ngembangin menara telekomunikasi. Ya, yang mana itu bisa jadi ningkatin kualitas dari produk telekomunikasinya Telkom, dan itu tentunya bisa ningkatin pendapatannya juga. Poin yang terakhir untuk prospeknya Telkom itu adalah Mitratel atau Mtel, yang mana ini adalah anak usahanya Telkom yang bergerak di bidang menara telekomunikasi. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan dari jumlah menaranya ini cukup bagus ya dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan begitu juga dengan revenue sama net profitnya. Jadi bisa dibilang Mitratel atau Mtel ini bisa jadi sumber pertumbuhan untuk Telkom dalam jangka panjang. Tapi kalau kita lihat untuk net profitnya ini sebesar 2T, yang mana sebenarnya kalau kita bandingin sama revenue-nya Telkom secara overall itu sebesar 24T. Jadi revenue-nya Mitratel yang cuman sebesar 2T ini sebenarnya kontribusinya masih minim. Jadi meskipun pertumbuhan Mitratel ini luar biasa tinggi tingkat pertumbuhannya, tapi kontribusi pertumbuhan Mitratel terhadap kontribusi dari pendapatan sama labanya Telkom ini masih minim. Ya, jadi untuk Mitratel ini mungkin belum akan signifikan efeknya untuk bisnisnya Telkom, tapi ini bisa jadi katalis pertumbuhan untuk Telkom dalam jangka panjang. Terakhir kita bakal hitung berapa sih harga wajar dari saham Telkom. Nah, untuk kita ngitung harga wajar dari saham Telkom, kita bakalan pakai metode discounted cash flow, di mana kita bakalan proyeksi berapa sih free cash flow yang bakalan kita dapat di masa depan dari saham Telkom. Nah, nanti harga wajarnya kita bakalan tentuin dari situ. Ya, nah ini untuk discounted cash flow, tutorial step by step-nya gimana gitu ya. Mungkin buat kalian yang belum tahu, belum ngerti, itu gue pernah bikin videonya dan linknya gue taruh di kanan atas layar. Oke, kita masuk ke step pertama di mana kita tentuin dulu berapa free cash flow-nya Telkom yang nantinya bakalan kita proyeksiin.
ya. Nah, untuk free cash flow-nya Telkom ini kita pakai angka 26 triliun. 26 triliun ini dapat dari mana? Ini dapat dari free cash flow rata-ratanya Telkom dari beberapa tahun terakhir. Jadi kita pakai angka 26 triliun ini, 26,1 triliun itu untuk kita proyeksiin ke masa depan. Nah, step yang kedua, kita bakal tentuin berapa sih tingkat pertumbuhannya Telkom. Nah, tadi kita udah lihat ya, kalau beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhannya Telkom itu lambat. Jadi, Telkom ini bisa dibilang perusahaan slow growing company atau perusahaan yang punya tingkat pertumbuhan yang kecil. Ya, jadi pertumbuhannya ini nggak terlalu tinggi. Nah, meskipun Telkom ini dia masih terus ngembangin bisnisnya, dia masih terus ngeluarin belanja modal, gitu ya. Tapi dengan Telkom ini udah jadi perusahaan yang gede banget. Kalau menurut gue ya, Telkom ini kedepannya juga pertumbuhannya nggak akan terlalu tinggi, bahkan bisa dibilang dia masih akan jadi slow growing company. So, kita juga nggak mau asumsi pertumbuhan yang tinggi buat Telkom. Nah, untuk Telkom ini gue asumsiin aja kalau pertumbuhan dari bisnisnya Telkom, pertumbuhan dari free cash flow-nya Telkom ke depannya itu gue asumsiin ada di sekitaran 4% per tahun. Ya, jadi Telkom untuk 10 tahun ke depan, ini kita proyeksiin pertumbuhan dari free cash flow-nya itu di sekitaran 4% per tahun, alias Telkom ini masih tetap jadi slow growing company untuk 10 tahun ke depan. Setelah kita tentuin berapa sih asumsi pertumbuhan untuk ke depannya, step berikutnya kita bakalan tentuin berapa sih asumsi valuasi price to free cash flow-nya Telkom di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Jadi katakanlah kita mau invest di saham Telkom itu untuk 10 tahun ke depan. Nah, untuk bikin asumsi berapa price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, kita bakalan pakai beberapa pertimbangan. Ya, jadi price to free cash flow itu tergolong murah, itu kalau di bawah 10 kali, wajar itu antara 10 sampai 20 kali, dan mahal itu di atas 20 kali. Jadi mirip-mirip sama price to earning ya, cara kerjanya. Nah, price to free cash flow itu dipengaruhi sama tingkat pertumbuhan dan kekuatan economic mode. Makin tinggi tingkat pertumbuhan dan makin kuat kekuatan dari economic mode-nya, wajar kalau perusahaan tersebut atau si sahamnya itu dihargai di valuasi price to free cash flow yang mahal. Dan gitu juga sebaliknya, kalau pertumbuhannya lambat, kekuatan economic mode-nya nggak kuat, ya wajar aja kalau dia divaluasi di price to free cash flow yang murah, gitu ya. Nah, Telkom ini kan dia perusahaan yang punya tingkat pertumbuhan yang lambat sebenarnya ya. Tadi kita udah lihat kalau tingkat pertumbuhannya Telkom ya, tingkat pertumbuhannya Telkom ini termasuk kecil ya, di bawah 5%, net profit bisa 6%, tapi ya overall tingkat pertumbuhannya ini termasuk lambat. Nah, tapi Telkom ini dia termasuk perusahaan yang punya tingkat economic mode yang kuat. Ya, di mana Telkom ini punya ekosistem bisnis telekomunikasi yang kuat banget dan lengkap banget. Ada bisnis internetnya, dia juga punya sistem IT-nya, dia juga punya menara telekomunikasi, dia juga punya kabel fiber optik gitu. Jadi banyak banget dan lengkap banget bisnis telekomunikasinya Telkom, dan ngebuat Telkom itu punya economic mode yang kuat. Jadi di satu sisi Telkom ini pertumbuhannya lambat, tapi di sisi lain dia punya economic mode yang kuat. Nah, dengan pertimbangan itu, dengan pertimbangan price to free cash flow yang tergantung dari tingkat growth sama kekuatan economic mode, kalau menurut gue ya, untuk Telkom, ya ini bisa dibilang price to free cash flow yang wajar untuk Telkom menurut gue itu ada di sekitaran 15 kali. Jadi di tengah-tengah ya, di satu sisi dia pertumbuhannya lambat, tapi sisi lain dia economic mode-nya kuat. Jadi kita pakai aja price to free cash flow yang di tengah-tengah, which is di tengah-tengah dari range harga wajar ya. Price to free cash flow wajar di 10 sampai 20 kali, kita pakai 15 kali sebagai angka tengahnya. Step yang terakhir, kita bakalan tentuin berapa sih desired return atau return yang kita mau dari saham Telkom. Nah, sebagai pertimbangan, ketika kita mau investasi di saham individual, tentu kita mau supaya return investasi yang kita dapat dari saham yang kita beli itu bisa ngalahin return investasi dari indeks. Ya, dalam hal ini indeks IHSG itu returnnya di sekitaran 11-12% per tahun. Nah, karena kita mau ngalahin indeks, jadi untuk saham Telkom ini kita pakai aja desired return itu di 13% per tahun. Jadi kita mau return dari saham Telkom itu sebesar 13% per tahun. Nah, dari asumsi ini kita dapat untuk harga wajarnya saham Telkom dengan pertumbuhan itu 4% per tahun, dan asumsi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti untuk Telkom itu ada di 15 kali, dan return 13% per tahun dari saham Telkom. Di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 3.380. Yang mana di harga sekarang nih di 3.440 sampai 3.550, ya di sekitaran segitu. Ini harga wajarnya saham Telkom ada di 3.380. Saham Telkom ini bisa dibilang masih cukup kemahalan.
Ya, jadi dengan dia udah turun jauh sampai ke 3.400, kalau menurut gua di harga 3.400 ini masih tetap aja kemahalan. Ya, gue bakal beli di harga berapa? Bakal beli di harga di bawah 3.300. Ya, jadi gue masih mau nunggu untuk saham Telkom ini sampai dia turun ke 3.380 atau di bawahnya. Itu bakalan lebih bagus. Apalagi kalau misalnya dia turun ke 3.200, 3.100 atau bahkan lebih rendah daripada itu bakalan lebih bagus lagi. Jadi gue baru bakalan pertimbangin kalau misalnya saham Telkom itu ada di bawah 3.380. Oke, jadi sekian dulu ya untuk saham Telkom. Nah, menurut kalian gimana nih soal saham Telkom? Ini sebenarnya bagus nggak sih sahamnya untuk investasi jangka panjang? Atau menurut kalian prospeknya bagus nggak sih? Dan di harga yang sekarang ini apakah cocok untuk dibeli buat investasi jangka panjang? Nah, kalian boleh banget share opini kalian soal saham Telkom di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ilmu tambahan atau pengetahuan tambahan buat gua dan buat viewers lain. Nah, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share juga ke teman kalian, siapa tahu itu bisa bermanfaat buat mereka, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuma analisa dan ini cuma opini gue aja. Keputusan 100% balik lagi ke tangan masing-masing, dan kalian tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.